Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Fala hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini judul kita adalah kisah Balya bin Malkan. Pernah dengar? Belum pernah ya? Sama mungkin oh ternyata kisah ini gitu. Sebenarnya Balya bin Malkan itu adalah nama asli dari Nabi Khidir sebenarnya. Itu orang nggak tahu aja dan nggak baca tafsir yang tebel-tebel, jadi ya ruwe Khidir gitu aja gitu. Dan saya jamin sama kalau baca Al-Quran itu sampai juz ke-31 itu tidak ada kata Khidir. Karena apa? Karena Khidir itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu, Al-Quran hanya menyebutkan begini. Adkan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Seorang hamba yang kami beri ilmu laduni. Nah, bahasa kasarnya seperti itu. Hamba itu siapa? Tidak disebutkan oleh Al-Quran. Karena Quran itu ya punya stylenya sendiri, itu punya gaya selingkuh. Bukan hanya jurnal saja yang punya gaya selingkuh, tapi Al-Quran itu punya gaya selingkuhnya sendiri gitu. Nah, sebelum saya masuk di kisah Balya bin Malkan atau orang umumnya mengenal sebagai Nabi Khidir, itu sebenarnya ada di surah Al-Kahfi ayat 65 sampai 78. Nah, kisahnya di itu 65 sampai 78. Nah, kemudian apa sih yang mendasari kisah Balya bin Malkan dengan Nabi Musa, dan apa pula yang pelajaran berharga yang dipetik oleh Musa dan pelajaran bagi kita semua nanti. Tentu itu yang akan diharapkan dari sebuah qasas atau kisah dalam Al-Quran. Yang pertama begini. Yang pertama itu ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, siapa orang yang paling alim di dunia ini?" Musa ya sepowe dijawab, "Saya." Terlalu pede gitu. Dan jawaban Musa itu memang benar sebenarnya. Karena begini, bangsa terbaik itu Bani Israel. Dan Al-Quran menjelaskan banyak kelebihan-kelebihannya ya, meskipun saya ini ya rodok modelnya juga gitu. Gitu. Itu Al-Quran menyebutkan ya bangsa terbaik itu Bani Israel. Karena dia mendapatkan banyak kelebihan ya, ditransfer makanan surga, jalan dinaungi mendung, macam-macam. Nah, pemimpinnya tentu orang yang terbaik di antara kaum terbaik, yaitu Nabi Musa. Yang kedua, Musa itu dapat Taurat, dan Taurat itu berlaku terus sampai Nabi Isa. Itu panjang fasenya. Itu syariat yang dipakai oleh umat terdahulu itu Taurat. Bahkan di Injilnya Musa, Injilnya Isa, itu hukum Taurat itu tidak dibongkar total, hanya sebagian kecil saja yang dirubah atau yang diganti syariatnya. Seluruhnya masih terpakai. Yang ketiga, Nabi Musa itu nabi yang punya gelar Al-Kalim, orang yang bisa video call langsung. Ya gitu ya, sama Gusti Allah. Atau dia bisa bermunajat langsung dengan Gusti Allah. Nah, nabi yang lain kan tidak bisa seperti itu. Karena lagi nomor WA. Gitu. Nah, karena dia bisa bermunajat langsung, itulah yang disebut Al-Kalim. Nah, nabi lain kan tidak punya gelar itu. Nah, makanya kemudian ketika ditanya, "Wahai Musa, siapa yang paling alim?" Itu ya jawabannya aku, spontanitas itu. Nah, akhirnya ditegur sama Gusti Allah. Ternyata cara seperti itu tidak baik. Meskipun sampan itu IPK terbaik, ya ngomong aku paling pinter. Ya paling tidak ya dibalas dengan doa. Ya semoga aja bisa langgeng gitu. Karena pinter itu kan ya mungkin sama posisinya Dewi Insa, nanti keluar ya belum tentu juga menang dalam kompetisi gitu. Nah, ternyata jawaban Musa itu ditegur sama Gusti Allah. "Wa awakmu urung tau eruh orang yang ada di pinggir laut, penggane mancing mania." Orang yang di dua pertemuan laut, Majma'al Bahrain. Nah,
dua pertemuan laut itu di mana? Lebih tepatnya di tafsir Kediri sampai membahas panjang lebar ya tentang pertemuan dua laut itu di mana. Tapi yang harus kita bahas hari ini adalah kisah tentang itu. Nah, kemudian Nabi Musa mencari orang itu. Awakmu kudu berguru nyanggone wong sing nek pinggir laut. Akhirnya Nabi Musa mencari orang itu. Dia membawa seorang, kalau sekarang mungkin kayak pembantu ya, atau muridnya, namanya Yusa. Nah, ini yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Dia bawa teman untuk menemani Nabi Musa mencari sosok itu supaya berguru ke orang yang ada di pinggir laut itu. Dia ditemani Yusa. Nah, kemudian Yusa ini singkat cerita menelusuri tepi pantai terus dengan Nabi Musa. Lalu tiba-tiba ketiduran karena capek. Ketiduran, kemudian dia membawa bekal ikan asin. Gerih apa balur saya gimana ya. Membawa bekal ikan asin itu. Nah, saat tidur di batu itu, Nabi Musa tidur dan Yusa itu melihat bahwa ikan yang dibawa itu gerih memang, gerih apa balur ya. Itu melompat. Loh, kok aneh banget ya. Bukannya ikan ini wis mati. Kok jadi urip neh. Di tempat itu hidup. Dan dia masuk laut. Lautnya itu tidak mau nutup. Misalnya masuk lubang ini ya, masuk air gitu ya. Airnya itu kayak beku. Kemudian tempat berjalannya ikan itu ada bekasnya. Itu yang disebut, kok aneh ya ikannya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa bangun. Dan kemudian Yusa ini lupa, nggak menceritakan hal itu ke Nabi Musa. Akhirnya dia jalan lagi. Jalan lagi terus, aku slow ya, ayo mangan. Misalnya kayak gitu ya. Nabi Musa itu ngomongi Yusa, ayo mangan aja. Nah, kemudian Yusa baru ingat, iya, lauknya lah yo entek gitu. Lauknya kan ucul kabeh ya enggak. Sudah kita enggak punya bekal lagi, enggak punya lauk lagi gitu. Akhirnya Yusa itu cerita gini. Maaf saya tadi lupa enggak menceritakan kalau ikan yang kita bawa itu lari ke laut dengan cara yang aneh. Yaitu membuat lubang kayak itu. Lalu akhirnya Nabi Musa bilang begini, "Loh, nggone endi? Tempatnya itu di mana?" Lalu di sana tadi, di tempat batu kita tidur. Wahnya semangat deh, meskipun kecewa karena mau makan gak jadi, tapi ini yang kita cari, tempat itu yang kita cari. Nah, akhirnya mereka kembali ke sana dan ternyata betul ketemu wong sing tukang mancing mania. Begitu ya. Nah, baru saya ceritakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba. Ingat, Quran enggak menyebut nama. Quran hanya menyebutkan seorang hamba. Gitu. Di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Atau di pondok itu ada yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang didapat tanpa proses belajar. Nah, itu ya angel lah belajar di merah pinter-pinter, orang belajar kan begitu. Makanya kalau belum makomnya itu ya belajar yang normal saja. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Nah, Quran itu perintah pertama itu Iqra. Yang turun pertama kali adalah Iqra, bukan aqimus shalah, bukan atuz zakah, bukan kutiba alaikumusiyam, bukan itu. Tapi yang turun pertama kali adalah Iqra, dan Iqra itu langsung bentuknya fi'il amar. Dan amar itu dalam kaidah usul al-amru tadullu alal wujub, menunjukkan arti wajib. Itu ekos mono ya wis mahasiswa atau maca. Masih sawit bisa kaca kan ya. Kita itu punya Quran, perintah pertamanya adalah Iqra, mbok ya dilakoni gitu. Toh itu wajib loh. Kok nggak merasa berdosa gitu. Nggak baca. Siapa lagi yang baca selain kita? Kan begitu. Jadi kalau orang Jawa itu kan agami Islam, agami kula, kitab Al-Qur'an
Panutan kula, panutan kok ngendi yo perintah pertama yang enggak dilakoni kan begitu ya. Sedikit panutan apaan ya kan begitu. Jadi kita harus baca ya sebagai umat Muhammad, harus baca. Nah, kalau Khidir itu memang ilmunya ilmu laduni. Dia dapat ilmu itu ya langsung dari sono. Langsung WA pusat. Nah, gitu ya. Jadi tanpa proses. Oke. Nah, lalu mereka menemukan Khidir yang saya sebut dengan namanya adalah Balya atau Ilya bin Malkan bin Khalid bin Soleh bin Arfahsad bin Sam bin Nuh. Wah, jenenge ya. Itu adalah nama asli siapa namanya Nabi Khidir yang umumnya Nabi Khidir gitu. Ternyata tidak sesimpel itu di tafsir itu namanya sangat panjang gitu. Oke, setelah mereka menemukan orang yang dicari, aku tak bergurunya awakmu. Nah, gitu. Karena Gusti Allah itu kok menegur saya supaya berguru kepadamu. Lalu Musa bertanya begini. Qala lahu Musa. Musa bertanya kepadanya, hal attabi'uka ala antum alimani mimma ulimta rusda. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ya, lagi-lagi begini, Mbak. Orang itu kalau belum levelnya itu dianggap salah. Misalnya begini, ada misalnya gedung ini taruhlah jadi kemudian lantai 2. Lalu saya tanya, di lantai 2 itu ada apa? Sama belum pernah ke sana. Sama bisa menceritakan nggak? Nggak bisa. Karena itu sulit untuk mengukur apa yang ada di lantai 2 itu. Karena sama levelnya belum nyampe. Begitu. Wong umum mau omong nih skripsi karo metodologi enggak dong, Pak. Begitu. Lah wong sing kuliah yo kadang juga dong. Nah, gitu. Opone wong omah gitu loh. Karena bukan levelnya. Begitu. Nah, begitu juga Musa, karena bukan levelnya Khidir. Ya ngapunten, Musa begini. Coba Khidir bilang qala innaka lan tastati amaya sabro. Apa ya awakmu iso sabar? Ya pengen melu ya gak apa-apa. Tapi apa ya awakmu iso sabar? Quran itu menggunakan lan. Lan itu maknanya ketidakmungkinan untuk selamanya. Itu menggunakan lan. Makanya terjemahannya tidak akan. Kamu tidak akan pernah sabar dalam mengikuti langkahku. Gitu. Dan Nabi Khidir itu tahu kalau nanti Musa itu nggak sabar. Begitu. Orang yang tembus pandang dia itu. Oh bakal awakmu ra iso sabar. Innaka lan tastati amaya sabr. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuqit bihi kubro. Bagaimana mungkin kamu bisa bersabar sementara belum pernah ada kabar sama sekali mengenai hal itu. Itu Nabi Musa ya pengen dadi muride ya ngengkel ketika ditolak awakmu apa iso sabar. Gitu. Ternyata Khidir memperkuat lagi bahwasanya kamu tidak akan mungkin sabar karena apa yang akan saya lakukan kamu belum pernah menerima kabar tentang itu. Lalu dilanjut lagi, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amro. Wis to, insyaallah aku sabar. Mencoba meyakinkan Khidir. Nabi Musa itu mencoba meyakinkan Khidir, insyaallah aku sabar. Wala a'silaka amro, dan aku tidak akan pernah mendurhakai perintahmu. Tenang. Iya. Gitu ya. Akhirnya deal mereka berdua. Qala fa ini tabatani fala tasalni an syai'in. Wes akhirnya ya lek ngono, kalau memang kamu berkomitmen untuk berguru, ada satu syaratnya. Syaratnya adalah jangan bertanya. Syaratnya kayak guru kuwi tok. Cara mahasiswa win, apa enggak ada yang lebih berat, Pak? Masa syaratnya cuma jangan bertanya gitu aja. Syaratnya hanya satu itu. Seringan lah kalau jangan bertanya aja. Nah, ternyata seperti itu syaratnya. Fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra.
jangan pernah bertanya sampai aku menjelaskan peristiwa itu. Begitu. Jadi ikut ora takok tok gampang lah. Oke, lanjut. Deal. Oke, mereka berangkat. Nah, di sini kemudian ada isyarat yang tidak diketahui oleh orang. Fantolako, maka mereka berdua berjalan. Tadi waktu ketemu Khidir itu masih bertiga. Antara Khidir, Nabi Musa dan Yusa. Tapi di ayat yang ke berapa ini? 71 itu tiba-tiba fantolako. Yang jalan itu cuma mereka berdua. Nah, Yusa itu sudah kembali pulang mungkin. Kalau kita mungkin sudah kembali pulang. Jadi begini teman-teman. Ini memberikan isyarat bahwa urusan-urusan privasi itu hanya orang-orang yang punya kepentingan. Sehingga punya kepentingan nggak usah melu. Begitu. Ngetren manten. Tapi kayak beli yang mulai. Ya gitu. Perang mulai kacau. Nah, itu urusan-urusan yang privasi itu supporter itu tidak perlu itu. Kayak gitu ya. Fantolako, maka mereka berdua berjalan. Akhirnya Khidir sama Musa melakukan, saya menyebutnya dengan istilah laku batin. Laku batin itu bagi orang Jawa maknanya laku batin itu maknanya belajar ilmu kehidupan real, bukan melalui ngaji kayak gini enggak. Begitu. Jadi Musa itu diajak laku batin oleh Nabi Khidir. Nah, lalu begini, hatta idza raqiba bisaminati kharabar. Lalu mereka itu naik perahu. Alhamdulillah bukan Titanic ya. Tapi sama-sama tenggelam. Tapi endingnya sama-sama tenggelam perahu ini. Nah, perahu itu oleh Khidir itu dilubangi. Hatta idza raqiba bisafinati kharaqa. Qala akharata litugriqa ala laqad cipta say'an imro. Nah, ini saya orang Kediri ya. Wis seru numpak perahu, ditumpak-tumpaki dhewe, bukan berarti ditumpaki mek wong loro enggak, tapi dia terlibat menjadi penumpang di situ, malah dibolong. Nah, itu kan gila. Kocok. tahu ekspresinya, tahu Khidir melubangi perahu itu nggak habis mikir itu Musa. Gila ini orang ini. Yo, lek ngene kan ana dhewe iso mendelok. Kan itu pikiran yang nggak waras lah bagi seorang Musa. Itu pikirannya nggak waras. Akhirnya apa? Tanya Musa. Qala akharat tahal itu riko ala. Ya awak mulai diatur ngene ya aku iso mendelok. Penumpangnya kabeh iso mendelok gitu. Semua bisa tenggelam kalau caranya kayak gini. Nah, malah ditambahi laqad cipta say'an imro. Awakmu bener-bener enggak genah. Kira-kira kalau orang Jawa seperti itu lah. Lalu apa jawaban Nabi Khidir ketika itu? Qala alam aqul laka innaka lam tastati amaya sabro. Aku kan wis ngomong, awakmu enggak bakal sabar. Masa? Iya ya, syaratnya kan gak oleh takok. Begitu, lupa Musa itu karena melihat sesuatu yang gak masuk akal. Begitu. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Oh iya, aku kok lali lek syaratnya ini ternyata enggak oleh takok, enggak boleh bertanya. Dia lupa tentang itu, makanya kemudian langsung minta maaf. Ya Allah, aku lali gitu. Di mana situ wala turhikni min amri usra. Lek ojo dihukum ya. Mohon maaf Pak dosen, kenapa nilai saya enggak lulus? Nah, itu ya. Kamu kan melakukan pelanggaran, nah misalnya kayak gitu. Nah mirip-mirip lah kisah itu. Lalu masih diampuni oleh Nabi Khidir. Satu kali is okay, no problem. Lanjut. Fantolako hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Kemudian mereka berjalan
Dan di situ ketemu anak yang bermain kelereng. Ya kalau sekarang ya mungkin kelereng, atau kalau saya itu di desa itu gendiran. Istilahnya itu semacam-macam. Pokoknya anak bermain, anak kecil yang bermain. Tiba-tiba ini mengeluarkan pisau dan dibabat. Nggak masuk akal nih. Gila gitu ya. Karena apa? Dia habis mikir, masa ada anak kecil nggak salah apa-apa, nggak ngeledekin, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba babat aja. Apa ekspresi Musa waktu itu? Ya langsung qala aqtalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin. Awakmu mateni wong sing gak duwe dosa. Gak salah apa-apa, gak duwe dosa. Laqad jitta say'an nukra. Ini benar-benar mungkar. Gak bisa diterima oleh Nabi Musa. Nah, anak yang sedang asik bermain, gak salah apa-apa, tiba-tiba dibunuh. Lalu yang terjadi apa? Nabi Khidir lagi-lagi mengulang ayat yang sama. Qala alam aku laka innaka lam tastati amaya sabra. Aku kan harus ngomongnya awakmu enggak bakal sabar. Iya Allah. Iya juga. Baru kemudian ayat itu kalau diulang-ulang, qala alam aku laka innaka lam tastati amaya sabra. Itu dalam ulumul Quran itu ada kaidahnya. Kaidahnya namanya kaidah tikror. Tikror itu ya mengulang-ulang. Kaidah tikror itu faedahnya untuk litakid, untuk menguatkan. Misalnya begini, besok puasa ngaji kita ba'da tarawih. Nah, misalnya begitu ya. Saya mau keluar, saya ngomong lagi, besok kalau bulan puasa ngaji kita ba'da tarawih. Nah, omongan saya yang kedua itu untuk menguatkan statement saya yang pertama. Nah, itu namanya litakid, untuk menguatkan. Nah, Nabi Khidir juga begitu, mengucapkan perkara yang sama untuk menguatkan statementnya di awal. Aku kan bisa ngomong awakmu ora bakal sabar. Qala alam aqul laka innaka lan tastati amaya. Nah, akhirnya mereka berlanjut. Nah, berlanjut ini ada syaratnya. Qala in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni. Nah, kemudian Musa ya yang berkata, Musa, jika aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu, maka izinkanlah aku memisahkan diri. Wes, aku lek takok pisan kas, aku tak keluar. Jadi tidak di DO, tapi mengundurkan diri ya. Itu namanya tahu diri. Daripada di DO lah gitu ya. Kalau sampai saya nanti masih menanyakan lagi, Musa bilang begitu, udahlah saya tak mengundurkan diri. Begitu. Qad balagta milladunni udhra. Sungguh kamu sudah cukup memberikan udzur padaku. 2 kali ampunan itu bagi saya sudah malu. 2 kali melakukan kesalahan, 2 kali enggak masuk. Ya. Kalau melebihi berapa persen sekarang? 25 ya. Kalau 25 atau berapa itu bisa enggak lolos. Fantolako. Nah, masih diampuni untuk yang kedua kalinya. Kemudian mereka itu hatta ida ataya ahla qaryatinis tat'ama ahla fa'abaw. Akhirnya mereka berjalan lagi dan menemui sebuah desa. Desanya tidak disebutkan oleh Al-Quran. Al-Quran hanya menyebut Koryah. Begitu. Desanya namanya Antokia. Nah, Antokia. Kira-kira ya Flores Molowaru. Satu kono lah, saya juga nggak tahu Antokia itu mana. Tafsir itu ya Antokia begitu rata-rata. Nah, di Antokia ini mereka itu istat'ama, minta makan, minta minum. Karena apa? Capek. Bayangkan Musa tadi mau sarapan nggak jadi. Karena apa? Ikannya lompat. Medui wong sing aneh-aneh pisan, perahu dibolongi lah. Bocah cilik nyapa-nyapa dibabat, itu kan menghabiskan energi melebihi mengerjakan skripsi. Bikin capek gitu, lagi capek-capeknya ketemu masuk sebuah desa, mereka lapar, mereka haus, istat'ama ahla fa'abab. Malah penduduknya nggak ngasih, dijiar nih. Anda tahu 2 orang ini siapa? Musa adalah utusan terbaik Allah, pimpinan syariat.
Khidir adalah hamba Allah terbaik, pimpinan tasawuf, orang terbaik semua, gak dikasih. Ini pelajaran berharga bagi kita. Mentang-mentang sudah S1 pulang ke rumah, aku ora didadekne apa-apa. Apa ora ngerti lulusan kuwi. Gak usah terlalu pede, gak usah terlalu GR. Karena apa? Nabi Musa pun ketika kembali ke sebuah desa itu tidak diterima. Begitu, padahal orang terbaik di masanya. Nabi Khidir juga begitu, orang terbaik di masanya. Gak dikasih, sekedar makan coba. Nah malah begini, fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha, lalu mereka di desa itu menemukan fiha jidaran yuridu ayyam qadha fa'aqoma, menemukan tembok yang akan miring. Yuridu ayyam qadha fa'aqoma, tembok yang miring yang ingin bangun. Pertanyaan saya, tembok itu punya keinginan enggak? Enggak, yang punya keinginan itu siapa? Manusia. Nah, tapi di sini jidaran yuridu ayyam qadha fa'aqoma, tembok yang miring, yang hendak atau yang ingin bangun. Begitu. Anda tahu kenapa kalimat Al-Quran seperti itu? Al-Quran itu menggunakan kata yuridu, hendak atau keinginan atau ingin, untuk tembok itu namanya isti'aroh. Isti'aroh itu kata pinjaman, mulutnya tajam. Nah, tajam itu untuk mulut bukan? Bukan, tapi omongannya pedes mbak. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya isti'aroh. Pedes itu kan untuk sambal ya, bukan untuk mulut. Tapi ketika orang bilang begitu, artinya ya omongannya itu tidak enak. Begitu. Itu namanya isti'aroh. Nah, jidaran di sini itu isti'aroh. Jidaran yuridu ayyam qadha fa'aqama, tembok yang miring ingin dibangunkan. Nah, lalu yang uniknya lagi, qala law sita lattakhadta alaihi ajra. Nah, waktu itu Nabi Khidir itu mengajak Musa begini, minta makan kan tidak dikasih, minta minum kan tidak dikasih. Nah, ketemu tembok yang miring itu, malah Khidir itu nawarin gini, ayo bangun tembok iki, aku dadi tukang, awakmu dadi kuli. Nemesu Musa. Parah-parah loh. Karena apa? Karena yuk minta makan aja coba nggak dikasih, minta minum nggak dikasih, malah ini kurang pegawaian gitu. Kalau saya orang gitu, ini kurang pegawaian ini. Karena apa? Karena jawaban Musa itu begini, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Yo lek enek sing ngekon lho yo ora apa-apa. Lek enek sing weki opah yo ora apa-apa. Mosok kon dadi kuli. Kira-kira seperti itulah jawaban Musa itu. Karena apa? Karena ya tidak ada orang yang merintah, tidak ada orang yang ngasih upah, minta makan tidak dikasih, kok malah kon dadi kuli. Enggak terima Nabi Musa. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Ya lek enek wong sing ngasih upah nih tidak apa-apa kita mengerjakan itu. Nah, ternyata apa? Disinilah kemudian terjadi qala hadza firaqu baini wa baini. Ini adalah perpisahanku dengan kamu. Lo gue itu bahasanya Nabi Khidir itu. Lo gue n itu. Qala hadza firaqu baini wa baini. Ya, hari inilah perpisahan antara diriku dan dirimu. Karena apa? Karena gak memenuhi syarat. Begitu. Sudah dicoba, sudah ikut, tapi memang betul-betul gak memenuhi syarat. Baru kemudian Nabi Khidir bilang sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Baru kemudian aku akan menceritakan apa yang kamu tidak sabar tadi. Terus kakean takok, dipengen ojo takok apa enggak? Takok, lek dikon takok malah takok. Kacau. Oke, akhirnya apa? Akhirnya begini. Nah, untuk yang melubangi perahu itu tadi, Nabi Musa melubangi perahu itu miliknya anak yatim. Anak yatim itu tunggalnya akeh, Mbak. Jadi anak yatim itu ada yang mengatakan 10 ya, dia punya banyak saudara. Dan karena perahu itu adalah warisan orang tuanya, perahu itu disewa nih. Nah, mirip kos-kosan, sewaan ya, kira-kira begitu. Hasilnya itu dibuat kebutuhan sehari-hari.
Lalu di sana itu ada dua makna. Yang pertama ada Malik yang akan merampas. Malik itu maknanya pertama raja. Malikun yakudu kulla safinatin ghasba. Itu. Yang pertama Malik itu maknanya raja. Yang kedua maknanya bajak laut. Karena yang suka ngerampok di laut atau ngerampas di laut itu bajak laut kayak gitu. Makanya Malik itu bisa dimaknai bajak laut karena penguasa di daerah itu. Nah, lalu perahu yang dilubangi itu biar dia mendelep gitu, nggak bisa mengapung, dia biar mendelep, ketok tapi mendelep. Kalau seperti itu dia akan dicuri, tidak akan dirampok. Karena apa? Ya sudah tidak tertarik, ribet nih, gowone kangelan gitu. Karena apa? Ya mendelep mendelep sebagian itu tadi. Nah, kalau mendelep sebagian itu masih bisa ditarik ke daratan, ditambal. Daripada itu kalau utuh tetap bagus, dirampas enggak? Begitu. Nah, itu jawaban yang pertama dari yang ditanyakan Musa. Yang Musa enggak sabar. Kemudian yang kedua, membunuh anak kecil. Membunuh anak kecil itu maknanya begini, anak itu nanti kalau besar menjadikan orang tuanya kafir. Lalu Gusti Allah itu memerintahkan Khidir supaya membunuh. Ya wis di luar akal, semua. Kemudian nanti Allah itu akan mengganti anak yang saleh, yang bisa membawa kesalehan bagi kedua orang tuanya dan masuk surga. Gitu. Tentu ini tidak bisa diukur oleh Musa karena ukuran Musa itu syariat. Dia nggak bisa meropong masa depan. Begitu. Isone mekur ngukumi apa sing dilihat. Begitu. Karena syariatnya begitu. Nah, kemudian tembok yang miring itu tadi. Tembok yang miring itu tadi di bawahnya itu ada harta karun. Miliknya gulamaini yatimaini. Dua anak kecil yang yatim. Namanya Asrom dan Sorim namanya. Ya, namanya Asrom dan Sorim, dua anak kecil itu yang memiliki gulamaini yatimaini. Nah, di bawah tembok itu ada harta karun. Kalau tembok itu ambruk, kemudian dibongkar orang, harta karun itu hilang nanti. Tapi kalau tembok ini dibangun bagus, ini tetap terjaga aman dan anak kecil itu nanti tahu kalau sebenarnya bapaknya punya harta karun yang dipendam. Dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh dia. Karena masih kecil dia belum bisa. Nah, itulah 3 peristiwa yang sama sekali tidak diketahui oleh Musa dan diketahui oleh Khidir. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Orang itu pola pikirnya berbeda, cara pandangnya berbeda. Bisa jadi ada apa nih dosen karpe piye ya ora genah gitu ya. Karena sampean belum mencapai level itu. Begitu. Bisa jadi sampean enggak habis pikir ini jadi karpe piye, karpe nyandi ya gitu. Karena sampean belum mencapai level itu. Jadi saya bingung. Kayak gitu. Aku gitu. Yang kedua, pelajaran berharga begini. Memang di dunia ini ada orang-orang yang seperti itu. Yang seperti Khidir, meskipun jumlahnya sedikit. Oleh karena itu kalau ada orang aneh, jangan langsung menjustifikasi. Itu kunci. Ada orang gila jalan, ini misalnya klambine bajunya itu jelek, kemudian tampilannya itu macam-macam. Banyak loh intel itu yang macam orang gila. Loh, betul itu. Sempat pernah viral ya di medsos itu, orang gila ternyata kelihatan sini pistol di sini. Itu intel. Ya kadang dia macam pukul pentol, kadang ya untuk misi-misi tertentu. Begitu. Jangan menghakimi sesuatu dari pandangan fisik. Bisa jadi itu intel, bisa jadi itu waliullah yang laku batin pula. Husnudzon harus kita kedepankan. Musa yang ngukur serba syariat ternyata masih salah. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, kalau ada kemungkaran kita tetap harus menolak. Meskipun pada akhirnya di sisi Allah itu yang dibenarkan adalah seperti Khidir. Tetapi Musa itu mengajarkan syariat. Lek roh kemungkaran kudu ditolak.
Kalau itu tidak ditolak menjadi syariat, Mbak. Begitu. Orang membunuh ya tetap membunuh hukumnya. Begitu. Dan tetap harus ditolak. Meskipun pada akhirnya Musa harus mengakui kalau dia satu langkah lebih kalah dibandingkan Khidir. Begitu. Jadi sebenarnya begini teman-teman, kita itu ada ilmu syariat, juga ada ilmu tasawuf atau ilmu kebatinan. Dan salah satunya adalah yang dimiliki oleh Nabiullah Khidir. Jadi Musa serba syariat, Khidir serba tasawuf. Ini nggak ketemu gitu, nggak ketemu dalam konteks ini, nggak ketemu. Nah, kalau ada orang nafsirkan Quran macam-macam, bisa jadi dia levelnya memang di atas. Saya itu baca tafsir miliknya Ibnu Arabi ya, ada yang mengatakan tafsir, ada yang mengatakan kitab tasawuf, macam-macam. Itu nggak teko aku mikir, Mbak. Imajinasinya terlalu tinggi. Begitu. Tapi kalau tafsir-tafsir yang lain masih bisa. Begitu, meskipun tidak 100% ya. Itu masih lumayan. Nah, ada cerita menarik begini. Ini yang pelajaran bagi teman-teman tafsir. Ada terkadang tafsir itu yang nggak nyambung sama sekali. Tapi apakah bisa dibenarkan? Ada yang bisa dibenarkan, meskipun ada juga yang tidak bisa dibenarkan. Contohnya begini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan Makkah sudah terbuka atau fathu Makkah. Waktu itu umat Islam senangnya minta ampun. Karena ketika Mekah itu sudah terbuka atau sudah fathu Makkah, Quraisy tunduk. Karena yang paling mengancam adalah Quraisy. Ketika Quraisy tunduk, menang. Luar biasa, senangnya itu luar biasa. Karena musuh utamanya sudah tunduk. Tapi ketika Islam menang itu, justru Abu Bakar nangis. Loh, pengliane lo senang, awakmu kok nangis? Nah gitu. Rasulullah marah. Datangnya Abu Bakar tanya, lo yang lain itu lo senang, kok kamu nangis? Kemudian Abu Bakar jawabnya apa? Jawabnya adalah, kalau agama ini sempurna, yang membawanya pasti akan pulang. Artinya Rasulullah pasti akan wafat. Jadi Fathu Makkah itu bagi Abu Bakar isyarat wafatnya Rasulullah. Ayatnya idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Itu kan seneng harusnya. Tapi Abu Bakar nangis setelah ditanya, "Loh, kenapa kamu nangis?" Saya melihat bahwasanya kalau agama ini sempurna, pembawanya pasti akan kembali ke Allah. Artinya Rasulullah akan wafat. Apa jawaban Nabi? Sodakta, engkau benar. Itu sama sekali nggak nyambung karo ayat, Mbak. Maksud saya idza jaa nasrullahi wal fath yang menjelaskan Fathu Makkah dimaknai oleh Abu Bakar wafatnya Rasulullah. Nah, itu yang saya maksud. Kalau ada tafsir yang aneh-aneh, jangan langsung menjustifikasi. Tafsir ini menyimpang, nggak sesuai kaidah, macam-macam. Belum tentu salah, karena bisa jadi justru yang salah adalah kita. Itu yang saya ambil dari kisah Musa dan Khidir, bahwasanya memang ada orang yang mungkin saja levelnya lebih tinggi dari kita dan kita tidak bisa mengukur kesalahan atau kebenarannya itu. Karena itu ukurannya tetap pakai seperti Musa, tetap ukurannya adalah syariat, meskipun pada akhirnya Gusti Allah yang bisa menghakimi semua itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.